halaman 61. Iyalah, halaman 61. Alhamdulillah, masih selalu Allah memberikan nikmat kepada kita untuk sama-sama duduk mendengarkan ilmu agama. Duduknya kita di dalam ilmu mengaji ilmu agama ini kadang ada perbedaan antara satu sama lain. Sama beradaan, yang hadir di majelis ilmu itu sama semua. Pada intinya orang yang hadir di majelis ilmu itu mulia, intinya sudah habis ya. Tak mau dibahas lagi. Ada tidak ada titik temu pembahasan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Itu semuanya mulia, siapapun mereka, apapun tujuan mereka, hadir duduk di majelis ilmu. Ketika dia duduk di majelis ilmu membawa segudang dosa, pulang dari majelis ilmu niscaya mereka membawa segudang pahala. Sekadar berapa banyaknya dosa yang dia bawa untuk majelis ilmu, maka Allah ganti dosa itu dengan pahala sebanyak dia membawa dosa itu tadi. Jadi misalkan biarnya duduk ke sini datang bawa dosa banyak, membawa dosa misalnya 1000, bulik dari majelis ilmunya itu tadi, nang 1000 itu dihurupi Tuhan, dihurupi Allah Ta'ala. Jaka bahasa Indonesia itu ditukar dengan apa? Dengan pahala sebanyak 1000. Jadi Allah Ta'ala itu kada datang hutang. Jadi kita itu datang bawa dosa, bulik otomatis habis berdosa. Nah itu keuntungan yang suka hadir majelis ilmu. Jadi bilanya ada kawan-kawan yang duduk di majelis ilmu, tapi mereka ahli maksiat. Mereka ahli maksiat hadir di majelis ilmu siapapun. Setelah mereka pulang dari majelis ilmu, mbahnya sidin bulik dari majelis ilmu itu tadi, jangan lagi dihina, jangan lagi dikuya, jangan lagi dicaci maki, jangan lagi disambati kejelekannya, jangan. Kenapa? Karena buliknya dia dari majelis ilmu, dosa yang tadi dibawanya, bulik diganti Tuhan dengan pahala, diganti dengan pahala. Nah makanya itu ada perbedaan menuntut ilmu. Jadi di zaman Nabi Bahari tak kumpul, ketika di zaman Rasulullah tak kumpulan. Terkumpulan sebanyak sahabat. Ditanya siapa kamu? Abu Hurairah. Kamu siapa? Abu Bakar Siddiq. Kamu siapa? Umar bin Al-Khattab. Pian siapa? Utsman bin Affan. Pian siapa? Ali bin Abi Thalib. Pian siapa? Semua sahabat membanggakan nama-namanya. Datanglah waktu itu sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ditakuni, kamu siapa? Salman. Siapa abah kami? Nah, abahnya siapa? Supan si Salman menyebut nama abah. Kenapa? Karena abahnya Salman Al-Farisi adalah seorang tokoh daripada agama Majusi, pemimpin daripada penyembah api. Supan. Tapi terkumpulnya di situ. Nah, cakap kawanan menyambati. Supannya abahnya apa? Bukan Majusi. Salman Al-Farisi. Nah, ketika saat itu ada cacian dan hinaan kepada Salman Al-Farisi, saat itulah Nabi menegur. Jangan disambati lagi Salman. Salman Al-Farisi, Salman min ahli baiti. Salman itu ujar Nabi termasuk keluargaku. Saking Nabi itu ada hendak mendengar orang yang hadir di kebaikan disambati kada baik, diakui sidin Salman bin ahli baiti. Salman itu termasuk keluargaku. Setelah orang menyambat, setelah Rasulullah mengata Salman bin ahli baiti, Salman termasuk daripada keluargaku, sehingga semua sahabat mengagungkan Salman Al-Farisi. Kedua ini lagi, kenapa? Keluarga Nabi ini yang macam-macam ketulahan. Nah ya itu kisahnya. Ya kan? Jadi untung. Apalagi kita di majelis taklim kita, alhamdulillah banyak yang jauhnya banyak.
Ada yang datang di Serongga, ada yang dari Pulau Panci, ada yang datang di Blok B, ada yang datang di Blok E. Terkumpulan di sini dalam satu majelis ini. Tujuannya satu, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan tujuan kita ini tercapai, mudah-mudahan tujuan kita ini kabul, sehingga mati membawa ridha Tuhan, membawa ridha Allah, dan ketika kita meninggal dunia mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu harapan kita semua hadir di majelis ini. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, paling mulia makhluk di dalam lima orang. Jadi makhluk yang mulia itu ada lima jenis. Apabila ada lima jenis ini di dalam diri manusia, maka manusia tersebut dikatakan orang yang mulia. Dan apabila ada lima jenis ini di dalam sifat diri seorang manusia, maka dia termasuk daripada golongan orang yang tawadhu, orang yang rendah hati dan rendah diri. Siapa mereka? Yang pertama telah kita jelaskan, orang alim yang zahid, yakni kada tama' dengan dunia. Alim zahid kada tama' dengan dunia. Semacam nyebelnya orang alim, hati-hati. Orang alim bisa jadi keduniaan. Kenapa? Karena ia merasa nyaman mencari dunia dengan ilmunya. Janganlah kamu memakan hasil daripada berjualan agama. Nah, jadi mana orang-orang yang sekolah agama, dengan hati-hati. Jangan sampai agama itu jadi bahan pemakannya. Pahamkanlah. Jangan dijadikan semantang-mantang alim, ilmu dijadikan untuk berusaha mencari duit. Nah, lalu gair, takut kehilangan jamaah. Kenapa? Karena kalau jamaahnya habis junang memberinya duit. Ya Allah, itu kayak diharapkan. Makanya orang alim tidak tentu orang yang alim itu akan beruntung, tidak. Tapi orang alim yang beruntung adalah orang alim yang zuhud, yang zahid, yang tidak tamak dengan dunia. Mereka lah orang alim yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bikasbika la taqul bidinika. Gitu kan? Qul, makanlah bikasbika, dengan usaha jerih payah kamu, la taqul bidinika, janganlah kamu makan dari hasil menjual agama. Mudah-mudahan kita terhindarlah beradaan nyengalih. Bisa mimpin tahlil yasin sudah di kampung, ya kan? La ilaha illallah, la boleh disanggung orang duit. Gitu kan? Merasa kebiasaan itu di kampung seminggu 5 kali saruan, undangan haulan 5 kali seminggu, lalu 1,5 juta seminggu, sebulan 2 juta. Ada guru masuk hanyar ke kampung situ, pintar betahlil, hebatnya betahlil, laju dikiyau orang, laju marah ini, syariknya. Kenapa? Karena terbagi 2 sudah. Nah, ini qul bidini, orang yang makan dengan menjual agamanya, ini tidak termasuk manusia yang beruntung. Makanya hati-hati. Amun diberi orang diambil. Ya kan? Tapi jangan mengambil itu baharap pembacaan dibari terus. Nang baharapnya nang rusak. Makanya alimun zahid, orang alim yang zahid. Alim itu zahiri, bentuk zahir. Zahid itu bentuk kebersihan hati. Arti zahid itu paham lebih ya? Zahid itu kada berharap di dalam hati untuk diberi dunia. Itu zuhud. Kada berharap di dalam hati untuk diberi dunia. Tolong zahid. Itulah arti zuhud. Zuhud karena Allah. Belum tentu orang yang menolak
itu zuhud, dan belum tentu orang yang menerima itu tomak dengan dunia, belum tentu. Kenapa? Karena urusan zuhud adalah di dalam hati. Rancak kalau kisahkan kalian, zuhud itu anaknya di hati, tawadu anaknya di hati, sombong anaknya di hati. Belum tentu orang yang berpulang sombong, dan belum tentu orang yang bersalawat hindip tawadu. Belum tentu juga orang yang salawat hindip sombong, belum tentu juga orang yang pulang gana tawadu. Karena tentu tergantung hati mereka masing-masing dalam menjalani kehidupan mereka. Itu. Nah, kadang mantang-mantang diberi orang datang guru ke rumah, ada apa? Selamatan. Datang guru ke selamatan, baca doa selamat, pintar alim. Hendak bulik disamai orang amplop. Guru nasa gantian guru kada usah, boleh kan kada usah. Tapi di hati berharap anak aja harap muka aku tahu menolak diberinya kisahnya di hatinya ini lebih baik menerima dengan berharap daripada menolak dengan merasa bangga menolak di hati anaknya. Jadi jangan dipadahkan orang yang menerima tuh hendak berpinta aja, jadi jangan dipadahkan juga orang yang menolak tuh kisah beresih. Amun hatinya tergantung masing-masing. Jadi bila diberi orang itu tergantung pihaknya. Makanya kadang kamu menilai orang lain. Kadang kamu menilai orang lain. Nah itulah orang alim yang zuhud. Yang kedua, orang fiqih yang sufi, yakni wara. Orang fiqih artinya alim, yang sufi itu yakni wara, artinya apa? Wara itu bersih hatinya. Apa garangan sufi wara? Wara itu apa? Wara itu meninggalkan subhat atau jawaz di dalam khilaf. Meninggalkan sesuatu jawaz di dalam yang khilaf. Contohnya orang yang mulia kayak apa contohnya? Katam. Ada yang madahakan haram, ada yang madahakan makruh. Iyalah. Aku kan hendak makan katam lagi. Kenapa? Karena katam itu haram. Itu kan boleh nyakiti hati orang. Tapi inya kadang memakan non katam. Kenapa? Karena untuk berhati-hati. Nah ini ngarannya orang yang fiqih yang wara. Contoh ulang. Contoh. Ada perbedaan hukum. Sabuting madahakan boleh, yang satu madahakan kada boleh. Yang mana ini ambil? Maka ini mengambil yang mengatakan itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada masalah lagi sudah. Amunnya madahakan makaya katam tuh. Ujar orang haram, ujar orang makruh. Aku tak ada mau makan katam, ambilnya makan katam. Ini kan ada bersangkutan apa lagi? Bila inya umpat nang memakan, inya tak tahu lo orang madahakan haram. Ya kalah, tak bermasalah. Tapi bila inya kada memakan sekali. Tak paut lawan siapa ada? Jurang kamu madahakan haram mah ada aja kan umpat haram kan? Mbah apa umpat nang mana? Ada umpat nang mana-mana, cuma bisa kan hendak memakan. Karena ada orang bermasalah di situ. Nang seikung bermasalah, baik kada memakan sekali. Kenapa? Jadi kada tak umpat kiri dan kanan. Menjaganya, hati-hatinya. Itu nah. Jangan dipadahakan. Pupalalu memberi fatwa haram jar kadang. Jangan. Amun kita kada tahu, kada usah membahas kepiting itu haram. Jangan. Kenapa? Karena kita kada tahu. Munnya kada hendak memakan, jangan memakan sekali. Ya kan? Nah, kayak itu. Itu ngarannya orang ahli fikih nang waro. Berjaga-jaga. Itu nak paham dah ya? Berjaga-jaga. Yang ketiga orang yang mulia siapa? Orang kaya yang tawadhu, yakni kada sombong. Orang sugih
yang tidak sombong. Apa tandanya orang sugih nang kada sombong? Tandanya orang sugih nang kada sombong, inya katuju mengeluarkan hartanya baik kepada untuk pribadi orang lain atau kepada untuk fasilitas umum. Itu kada sombong. Itu kada sombong. Bisi duit banyak, membangun WC, membangun masjid, pokoknya harta itu seakan-akan keluarnya mudah. Pahamlah, itu orang kaya yang kada sombong. Asal dia tahu aja, harta kita yang dicatat oleh Allah Ta'ala, misalnya ngarannya Anang. Harta si Anang ini yang bertulis di Lauhil Mahfuz, yang tertulis, yang sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma 2. Yang pertama, harta si Anang yang telah melewati kerongkong tenggorokan, yang sudah masuk ke parut, itu ampun Anang tak? Yang kedua, harta Anang adalah harta yang disedekahkan baik untuk fasilitas umum atau untuk kepribadian. Yang penting harta itu setelah disedekahkan maka itu tertulis di Lauhil Mahfuz harta Anang. 2 aja. Terus harta yang di bank miliaran pun siapa? Udah tahu. Harta yang di dalam lamari bang banyak, pakaian, baju, tampil macam ampun siapa? Kada ada tahu. Harta manusia cuma 2, yang disedekahkan dan yang dimakan. Siapa yang berbadah? Rasulullah yang berbadah seperti itu. Waktu itu ulun belajar lawan 4 hadir acara Habib Salim bin Abdullah Syatiri waktu di haul Habib Husin bin Hadi Al-Hamid di Ibrani. Waktu itu Sidin ada, Sidin menjelaskan tentang harta milik manusia itu cuma 2. Jadi yang dimakan lawan yang disedekahkan. Nah jadi sekarang nang sugih itu siapa? Nang sugih itu orang nang banyak berinfak. Itu nang sugih. Kenapa? Karena nang diinfakakan itu sahih pasti milik inya. Amun nang balu ada. Contoh, pun maaf ya kalau ini sekadar pengajian kita memberikan contoh. Ulun nih di dunia nih kayak ini, biji tanah 10 hektar, pun ulun lah itu belum, ya kan? Nah, mbah ada nang biji tanah 2 kapling aja bisa. Laju sekaplingnya dibariakannya ke orang, sekaplingnya ditajakinya rumah, nang sekapling dibariakannya ke orang. Sugih mana nang bisi tanah 10 hektar lawan nang bisi tanah 2 kapling? Sugih yang bisi tanah 2 kapling. Kenapa? Karena yang bisi 2 kapling itu yang sudah pasti miliknya ada sekapling. Kenapa dibariakan? Duit gitu juga. Nang bisi duit 10 miliar di bank, duitnya lah belum. Lawan orang bisi duit 100.000, ada pengemis datang dibarinya 50.000, maka tasugih nang bisi duit 100. Kenapa? Karena harta yang 50.000 nang diberikannya tadi itu sahih miliknya sudah. Yang 1 miliar di bank itu tahu pun siapa sih? Nah, itu. Jadi harta nang disedekahkan itu adalah harta miliknya nang sudah tercatat di hadapan Allah Ta'ala. Ya kalau ampun maaf misal contoh kayak di sini, ya kalau kayak paman Abah Rizak menghibahkan tanah sebagai majelis taklim. Nah itu tanah ampun sidin itu nang dihibahkan nang saukuran majelis taklim itu, nah itu tertulis di hadapan Allah itu ada ampunnya. Nang lain bang, tidak ada ampunnya belum. Amun meninggal siapa nang maharaku, siapa nang mengambil kada tahu. Kayak lagi paman Abah Karim, paman Abah bahkan tanah di sana tanah 2 hektar lebih di majelis taklim. Nah, sidin berarti bisi tanah sudah. Nang tertulis ke di akhirat itu ampun sidin.
Ya kan? Contoh lagi pulang, nah kayak kita membangun majelis taklim di situ. Ya kalau ada yang menyumbang, aku 1 meter, aku 2 meter, aku 10 meter, aku 100 meter. Ya kalau nah ada yang lebihan lagi, ada yang banyak. Ya kalau menyumbangkan, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Mandak situ, nanti yang andak di situ itu sahih secara mutlak, itu ampun dia. Nang dilain beda. Jadi kaina kebanyakan berhitung harta di negeri akhirat, berapa banyak harta itu telah kita infakkan, itulah yang ada tertulis kekayaan kita di negeri akhirat. Selain daripada itu lain harta kita. Nah, jadi orang kaya yang sebenarnya bukan kaya nang bersugi bebanyakan duit di dunia aja, tapi bebanyakan bersedekah. Itu paling sugi sudah bebanyakan bersedekah. Jangan dikuyai pun. Ada orang bersedekah hanya bersedekah. Kamu berapa membuat masjid aku 5.000, aku tadi dia 11.000 membuat. Bakukuyaan apa disambat lagi sedekahnya ada. Dan itu. Jadi harta sebenarnya yang disedekahkan. Makanya saban hari itu amalan, ya kalau amalan itu yang paling baik. Jadi Habib Umar bin Hafiz waktu ulun hendak mulik semalam tahun 2013 di Riau ke rumah oleh Habib Hasan di Riau. Diberi pesan Presiden, diberi pesan. Di antaranya pesan Presiden, di antaranya ujar Presiden nih katakan ya kalau ini pesan nang mana bisa sekolah 2 Presiden, berarti ini pesan segan kita berataan itu anak murid Presiden. Nang mana pian hadir di majelis ini nyambung ke wadah Presiden juga. Ini pesan Presiden. Nang pertama, tolong ujar Presiden jangan tinggalkan sholat berjamaah walaupun lawan anak bini di rumah. Satu. Ini kawan kita gawin. Oh, kadang kawan sudah. Berarti kita belum sampai ke situ kan. Nang kedua ujar Presiden, tolong jangan sampai di dalam sehari semalam tidak mengeluarkan harta untuk bersedekah. Jadikan sedekah itu wajib bagi kita di dalam sehari semalam. Berapa bro? Rasakan. 1.000 boleh, 2.000 boleh, 500 rupiah boleh dalam sehari. Jangan sampai kada bersedekah. Makanya dalam sehari itu bila ada tamu bersyukur pian. Kenapa? Karena pasti bersedekah kopi piolo tamu. Nah, makanya ulun berdoa pada saben hari kemudahan ada orang berhilang saben hari. Kenapa? Kada kawam beri kuping beri banyu aqua barang. Kenapa? Tak amalakan amanah perguruan. Amanah perguruan tak amalakan bersedekah setiap hari. Jangan sampai biar tinggalkan sedekah setiap hari. Ini gara-gara kisah orang kaya yang tawadhu, yakni kada sombong kita sampaikan ini ya. Bersedekah saben hari jangan sampai tertinggal. Kayak apa caranya dulu? Posisi pian di mana saat ini? Posisi pian berjualan misalnya, posisi pian berjualan. Itu nyaman bersedekah. Oh, lihat di timbangan misalnya orang gula, pun bertimbang, ya kan? Nah, atau pian berjualan apa misalnya? Nah, berjualan bawang misalnya timbangan bawang. Pas sudah sekilo, ya kan? Pas sudah, nah, akad-akan tukarlah, juallah. Sudah bakat, kasih ini 1 mat bari 2 biji, nah nambahnya kan sedikit. Tapi sudah bakat. Amun belum bakat, pian bari akan langsung berarti pian menjual ngarannya kada memberi belum. Kenapa? Karena pian akad-akan seplastikan. Nah, itu kada memberi ngarannya. Dia menimbangkan masa plastik karena orang nukar 1 kilo, ditimbangkannya tengah 2 kilo, 1,5 kilo. Tapi belum bakat, ujar menganu, tukarlah bawang, untuk kita jual bawang, sama kita menjual 1,5 kilo, tapi murah, itu benar ya? Kada memberi ya, paham lah? Punya hendak memberi, ayo sudah. Nah, buat itu. Katakan, jual lah.
Tukar gitu. Kesini dulu nambah ya kan 3 biji. Nah, 3 biji itu bersedekah. Kadang apa? Karena di luar akad. Paham enggak telah? Adalah anunya artinya sedekah sedikit tidak artinya, tapi tak amalan mengamalkan sedekah setiap hari. Usahakan gitu. Usahakan. Saking Habib tuh Bahari dia hendak memimpin kita supaya bersedekah setiap hari. Diulahakan sidin tabungan. Kira guru dasar tahu ya kalau diulahakan sidin tabungan ambil tabungan anu kayak kotak itu nah kayak kotak amal bagus rapi limbah diulahkan dibagi sidin lawan jamaah sidin sebutin seorang kalau aja sidin ikam supan bersedekah berbagi ke orang tabungan tuh di sini isi saban hari 1.000. Nah, niat bersedekah. 2 bulan dia sini bongkar tabungannya antar ke majelis taklim. 3 bulan bongkar antar ke majelis taklim. Kalau supan bersedekah. Ini pun kita terapkan ini dibagi tabungan sebutin seorang di rumah ya Allah. Nah, anaknya 500 sehari 1.000 sehari. Kita 2-3 bulan bongkar tukarakan ke semen misalnya kan. Sama sedekah sebenarnya dan saking sidin mendidiknya lawan murid cuma ulun dari kada menerapkan kalau ulun pribadi ada aja tabungannya di rumah duduk di lemari itu ada tulisan Babul Mustafa berkunci bupati kalau kada percaya ada ulun besi sebuting di rumah untuk mengamalkan Tuhan ada bisi sebuting di rumah kita buat kita 2.000 kita 1.000 kita 500 rupiah bukan yang penting jangan sampai di dalam sehari terlewatkan kada bersedekah jangan sampai itu kawan jangan sampai kada bersedekah dalam sehari mak lijar badannya berat kenapa pokoknya pantol tuh bang nah orang nang berokok tuh bang ya kan berapa rokok sebungkus ini? Ulun rajin menukar Surya itu 18, nang isi 12 juga. Habisnya sehari berokok. Masa bersedekah ada kawal 500 rupiah sehari? Cuma berat. Besar berat apa? Ini sedekah apa? Beribadat bang nenek. Mau berokok itu kan kenapa? Mau bawa lipus-lipus orang buang angin. Ada artinya. Tapi yang bersedekah ini nilainya ibadat. Selain daripada ibadat, nilainya menyebabkan hati tadi tawadhu dan kada sombong. Itu nah. Karena menjadi kebiasaan yang bersedekah, akhirnya nyaman. Nah, ada tamu, maka pasti dibalas Tuhan. Tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Hadis Nabi. Ya kan? Hadis Nabi. La faqra ma'as sedekah. Tidak ada kemiskinan dan kefakiran bersama sedekah. Tak paham lah. Tidak ada kemiskinan bersama orang yang bersedekah. Walaupun berat, tapi kalau diamalkan hampir berat. Nah, makanya di rumah itu biasakan amun ada tamu jangan sampai pandir dahulu disuruh banyak hanya berulah banyak. Bila sudah ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk Pak pian di sini, langsung masuk ke dalam ulah banyak. Jadi orang tu kalau satu umat, mun pian pandiri assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman orang, orang satu umat aja lah. Duduk ulang hendak orang, langsung orang bulik, belum berduduk lagi. Parancak di rumah ni orang besaruan. Ada tabulik, kenapa? Karena babi datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan tinggalkan ke dalam. Duduk jalan satu mat, tinggalkan ke dalam. Belum berpandir lagi. Babi yang keluar bawakan kopi panas, ajak. Belum dia tak besaruan beneran ke sini. Ayo kata awak kopi jadi nih. Mau ditinggalkan. Tak buang kopi. Amaliyah tak amalan ramadahakan aja. Rahasianya supaya tamu jangan nakas bulik. Mudah-mudahan kau mengamalkan berat. Mudah-mudahan kau mengamalkan berat. Lewat masjid kita 31. Mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan